Coba perhatikan reklame yang satu ini. Atau yang ini. Apakah pemasangan reklame-reklame itu sudah sesuai aturan? Bolehkah iklan-iklan politik itu dipasang sembarang? Haruskah izin untuk memasang tiang-tiang seperti itu di trotoar? Tahun politik telah tiba. Reklame para bakal calon sudah meruyak di mana-mana. Bukan cuma baliho, poster dan spanduk pun sudah menyebar di pusat-pusat keramaian hingga menyasar pelosok. Cara itu menjadi jalan ninja para politikus dalam merengkuh ambisi kuasa. Beragam gaya dilakukan para politikus untuk tampil dalam reklame. Ada yang cuma tersenyum, ada yang sambil menyilangkan tangan di dada, ada pula yang seolah membaca atau bergaya wajah mendongak entah sedang melihat apa. Bukan hanya bergaya, dalam baliho pun ditulis kalimat atau kutipan dengan nada macam-macam. Ada yang terbacanya leneh, ada pula yang bernada serius dan meminta doa restu hingga menebar janji yang isinya nyaris sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertanyaannya, apakah pemasangan reklame-reklame itu sudah sesuai dengan aturan? Apakah iklan-iklan politik itu dikenakan pajak seperti yang diberlakukan kepada para pemasang reklame lainnya? Heri Al-Ansori, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya mengatakan, tidak ada biaya untuk reklame-reklame politik. Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan jenis-jenisnya, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, pajak reklame, dan lain-lain. Terkait baliho politik seperti yang dituangkan dalam Pasal 24 Ayat 3 huruf E, untuk reklame yang diselenggarakan dalam rangka pemilihan umum mulai pileg hingga pilpres tidak termasuk objek pajak alias gratis. Kendati reklame politik bagian dari upaya memperkenalkan, mempromosikan atau menarik perhatian yang dapat dibaca oleh umum, itu bukan termasuk objek pajak dan tidak harus bayar. Sedangkan reklame-reklame yang dipasang untuk tujuan komersial ada pajak yang harus dibayar. Pemasang iklan harus mengeluarkan sejumlah uang dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tahun 2022 kemarin, bahwa kita menargetkan sebentar ya, takut salah nih karena kan di 4 miliar, 1. Nah, adapun di akhir tahun alhamdulillah kita bisa mencapai target, bahkan lebih sedikit, kita mencapai 4,2 miliar. Jadi alhamdulillah terkait dengan pajak reklame yang kami rencanakan dari awal dan disahkan untuk menjadi salah satu beban kami, menjadi target kami di angka 4,1, dan realisasinya sampai di akhir tahun 2020 itu kita bisa mencapai 4,2. Kita surplus 0,1%. Untuk pajak reklame, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011, tarifnya ditetapkan sebesar 25% dan jangka waktu pemasangannya selama 1 bulan. Sedangkan reklame-reklame politik terbebas dari aturan tersebut dan tidak terbatas waktu. Baliho dan spanduk yang bergambar para politikus bisa berumur panjang dan aman dari penertiban. Sementara reklame yang berbayar umurnya terbilang pendek, yakni hanya 1 bulan. Bila sudah habis masa pasangnya, petugas akan menurunkan dan mengoyak reklame-reklame tersebut. Begitupun dengan sanksi. Bagi wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya, ada ancaman penjara antara 1-2 tahun atau denda paling banyak 2 hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Lagi-lagi reklame politik terbebas dari semua sanksi itu. Kalau yang untuk reklame politik, itu karena sesuai dengan ketentuan, kita ada aturannya, ada perda dan ada perwal. Ya, atas menamakan partai itu free. Lalu, apakah reklame-reklame politik itu bebas dipasang di sembarang tempat, termasuk di trotoar? Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, Wenda Krisnawan mengatakan, siapapun tidak boleh asal memasang apapun di trotoar, karena area tersebut merupakan tanah milik negara. Wenda menegaskan, secara umum trotoar dibangun sebagai sarana pejalan kaki dan tidak bisa seenaknya digunakan di luar fungsi itu. Kalaupun dimanfaatkan untuk hal lain, ada aturan-aturan yang mesti diperhatikan. Jika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan trotoar di luar fungsi utama sebagai sarana pejalan kaki, maka harus dilakukan pengajuan terlebih dahulu ke instansi-instansi terkait sehingga tidak bisa asal pasang. Sebagaimana aturan yang ada untuk menggunakan lahan negara itu kan harus ada izin dan seterusnya, sehingga kalaupun boleh juga kan ada retribusi yang diambil. Nah, itu memang ranahnya memang bukan di kita. Kita biasanya itu lebih cenderung ke rekomendasinya. Apakah ini misalkan titiknya sudah ditentukan dari proses perizinan ya, kita memberikan rekomendasi bisa atau tidak bisa atau titiknya sebelah mana agar tidak mengganggu dari fungsi trotoar itu sendiri. Jadi kalau ada tiang itu si pejalan kaki tidak nabrak dan seterusnya di wilayah yang lain. Tapi secara logika yang namanya penempatan sesuatu di lahan milik negara, bahkan milik tetangga aja kan nggak boleh, apalagi milik negara yang notabene harus bisa digunakan oleh umum, milik bersama lah seperti itu, dan itu tidak bisa dikuasai oleh satu atau dua orang. Ditanya apakah pihaknya sudah memberikan rekomendasi penggunaan trotoar sebagai tempat pemasangan reklame politik, Wenda geleng kepala. Ia mengaku belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk kepentingan seperti itu. Sejauh ini pihaknya baru mengeluarkan rekomendasi pembongkaran trotoar untuk jalan masuk dan penarikan kabel telekomunikasi. Menurutnya, untuk bisa menempatkan reklame di titik manapun, ada prosedur yang mesti ditempuh, mulai pengajuan hingga keluarnya izin. Dikonfirmasi via telepon, Rahmat Sugandar, salah seorang bakal calon anggota legislatif yang reklame politiknya dipasang di trotoar, tidak memberikan jawaban. Selain permohonan doa, dalam reklame itu ada kutipan yang ditulis dengan huruf besar, kejujuran prestasi tertinggi. Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaludin menjelaskan, masa kampanye pemilu 2024 baru akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Itu artinya saat ini belum memasuki tahapan kampanye, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Jika sudah masanya nanti, ia merinci 8 metode yang mesti diperhatikan, salah satunya terkait pemasangan alat peraga kampanye. Selain visi misi, dalam alat peraga kampanye itu dimuat juga program dan citra diri para calon. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh sekarang kita melaksanakan sosialisasi sementara calonnya belum ditetapkan? Nah, ini akan menjadi persoalan kedua. Jadi hari ini yang baru ditetapkan itu adalah peserta pemilu, artinya partai politik. Maka sebenarnya calon belum berhak karena belum ada penetapan calon. Yang hari ini tahapan pemilu ini kita masih memasuki tahapan pemutahiran data pemilih dan pencalonan perseorangan DPD. Nah, jadi belum memasuki kepada calon. Maka dalam hal ini Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menertibkan, karena itu bukan alat peraga kampanye, tapi itu alat peraga sosialisasi. Karena tadi subjek hukum yang ketika misalnya melanggar dalam tahapan kampanye seperti pemasangan alat peraga kampanye itu belum muncul, baru peserta. Ijang mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait reklame politik yang saat ini sudah terpasang di banyak tempat.
Ia mengingatkan apakah pemasangan media sosialisasi politik itu sudah sesuai peraturan daerah atau belum. Menurutnya, rasa nyaman masyarakat harus tetap dijaga dengan tidak diganggu oleh maraknya reklame-reklame politik. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut bersikap tegas tanpa tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah. Siapapun yang melanggar aturan, termasuk para bakal caleg, harus ditertibkan dengan berpijak pada regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Bawaslu belum memiliki kewenangan hukum untuk menertibkan media sosialisasi politik yang dinilai melanggar aturan. Hal itu baru bisa dilakukan jika sudah memasuki tahapan kampanye. Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Ijang menambahkan Bawaslu Kota Tasikmalaya aktif melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada para peserta pemilu untuk tetap mematuhi aturan-aturan main dalam setiap melakukan agenda politik. Junjun Junaidi, Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tasikmalaya mengatakan, sebelum melakukan penertiban reklame-reklame, pihaknya melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kemudian disampaikan kepada dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, kami di sini mungkin ada aturan mungkin dengan PKPU-nya dan dengan Bawaslu dan KPU-nya ada masa-masanya, kemudian untuk aturan-aturan mainnya terkait masalah tayangan-tayangan yang bersifat politik. Ada beberapa wilayah yang memang tidak boleh untuk di tempat dipasang gitu kan, wilayah bundaran-bundaran jembatan gitu kan, itu tidak boleh. Nah, termasuk untuk aturan PKPU yang belum masuk ke ke agenda kampanye gitu kan, itu nanti ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KPU atau Bawaslu. Junjun menegaskan pihaknya baru bisa melakukan penertiban reklame-reklame yang dinilai melanggar aturan jika sudah menerima rekomendasi dari dinas teknis. Berdasarkan regulasi, perlu waktu 20 hari sejak pengajuan hingga dilakukan penindakan. Ditanya apakah selama ini Satpol PP sudah melakukan penertiban reklame-reklame politik yang dinilai melanggar aturan, Junjun menjawab belum. Kalau untuk politik sendiri mungkin kan apakah ini melanggar, belum ada jadwal untuk penayangan masa kampanye, terus aturannya terkait masalah pencantumannya gitu kan sudah masuk ke politik gitu kan, ya kita koordinasi dengan partai-partai politik dan KPU bahwa ini aturannya belum bisa untuk dipasang karena belum sesuai dengan aturan, ya kita koordinasi dengan dinas-dinas teknis untuk pelaksanaan itu. Sementara belum ada baligo-baligo politik yang ditertibkan ya Pak? Belum ada, kami belum berkoordinasi dan belum juga ada laporan. Namun kalaupun ternyata diduga ada untuk jalur-jalur atau pelanggaran itu, kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait.